PSSI dengan Sintayong lagi nego tentang klausul-klausul nego-nego buat bayarannya tuh loh, Ah, belum fix sampai sekarang kan, hmm. makanya masih ada terkendala. Itu harus dibayar dong. Oh, masih dinego itu? Ya masih ada nego-nego. Artinya ditekan, diperkecil itu? Ya agar kita balas. Mm-mm. Ada tuh pokoknya salah satu akun yang mungkin ya nggak usah lah saya sebut ya. Saya tahu sih itu sebenarnya akun itu. Dia itu malah menjelekkan timnasnya dia, Ya timnas Malaysia, ya. Padahal dia orang Malaysia nih. Tapi dia mengagung-agungkan Indonesia. Indonesia. Masuklah itu netizen kita di situ. Apa Sekarang ya? coba tadi ngomongin akun 433 kan. Hmm. Kenapa dia memberitakan Indonesia? Netizen. Netizen kita yang diincer. Iya. Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Bung Adi. Ya. Ini ada lagi yang mencengangkan Bu Adi. Sebenarnya enggak sekarang sih, dari dulu-dulu sih. Ya. Kita timnas sudah mulai disorot. Sorot apa nih? Artinya disoroti oleh dunia. Oh. Nah, jadi kan mungkin karena ya dari prestasi kita, dari program project dari PSSI ya kan. Plus lagi kontroversi yang kemarin nih. Artinya pelatih kita dipecat di tengah jalan dan digantikan oleh Patrick. Ya. Fenomena itu gimana Bung Adi tanggapannya buat? Kalau kita ngomong disoroti dulu ya, kata-kata disoroti. Kalau kata disoroti ini sebenarnya bukan akhir-akhir ini kalau menurut saya. Kalau disoroti itu udah dari lama. Sejak matinya PSSI, artinya divakumkan oleh oleh FIFA. Itu kan disoroti juga oleh dunia. Ya itu dari segi negatif kan. Ya, itu kan udah disoroti. Nah, setelah itu terus berkembang, akhirnya kita mulai kalau munculnya disoroti yang positif itu mulai kalau menurut saya ya, mulai dari Piala Asia. Itu kalau menurut saya di Piala Asia, contoh dari channel Instagram 433 itu setiap dia mengupdate Piala Asia pasti tim Indonesia menjadi halaman utama di IG-nya, sepertinya di postingnya. Sepertinya dia fokus sama Indonesia. Ya, Indonesia aja kan. Jadi kan pembaca atau yang lihat IG kan, Indonesia nih langsung. Dan saya juga pernah mengirimkan komentar di situ juga. Ini seru-seruan lah. Ya. Jadi ya tahu sendiri kan netizen Indonesia ada yang bikin suatu hal itu bikin lelucon, ada komentar yang serius. Nah, mulailah di situ timbul, apalagi komentar-komentarnya sampai puluhan ribu. Nah, mulai muncul. Nah, sebelum itu juga Indonesia sudah mulai disoroti khususnya FIFA, apalagi setelah Pak Erick Thohir menangani PSSI, menjadi ketua PSSI. Dimana kita ketahui Pak Erick Thohir memiliki kedekatan dengan Presiden FIFA. Ya. Pak Erick Thohir juga pernah menangani klub Inter Milan yang kita tahu, saya juga klub kecil tahu dah Inter Milan kan. Ya, semua orang tahu Inter Milan. Iya, semua orang tahu Inter Milan. Nah, mulai dari sana disoroti, akhirnya Indonesia membuat kejutan di Piala Asia. Terus di kualifikasi Piala Dunia juga menjadi sorotan. Ya. Terus hal negatifnya juga dengan kasus kerusuhan kemarin di Kanjuruhan, itu salah satunya juga menjadi sorotan dunia. Itu yang negatifnya. Yang positifnya waktu ini yang terakhir adalah dilantiknya atau dipilihnya Patrick Kluivert menjadi pelatih Indonesia. Di situ kontroversinya kan. Ya, di situ kontroversinya, dan apalagi yang sangat mencengangkan yang menjadi trending kemarin kan STY dipecat di tengah jalan. Dan itu katanya ada konspirasi seperti video kita kemarin kan. Ya. Yang banyak yang ada yang setuju dengan konfirmasi itu. Konfirmasi katanya apa? Konspirasi, ada yang tidak setuju. Ya, konspirasi kan? Bahwa kita memang memiliki kedekatan dengan FIFA, dan siapa tahu
kita masuk Piala Dunia gitu kan. Nah, masuk Piala Dunia itu dengan kontroversi ada hubungannya dengan FIFA, dibantu FIFA gitu. Kan itu kan baru wacana, baru ada kayak berita-berita yang simpang siur. Ya memang itu isu sih, tapi isu yang ya kita dibilang positif lah. Kalau menurut saya ya positif negatif lah. Kalau saya positifnya melihatnya bahwa kita lolos ke Piala Dunia. Itu kalau segi positifnya ya. Kalau segi negatifnya ya memang malu-maluin sih dibantu oleh FIFA gitu. Artinya kan itu isu yang mungkin diaminkan sama fans timnas kita kan. Ya. Sebagian besar lah. Tapi dengan caranya yang besar, ya. Tapi caranya yang dengan konspirasi gitu kan. Tapi itu kembali lagi isu ya. Ya isu belum tentu kebenarannya. Cuman dari perjalanan sampai detik ini ya memang agak kelihatan sih memang. Cuman kita nggak bisa memastikan itu benar atau enggaknya. Ya benar. Kita kan cuma melihat data dan faktanya aja. Nah terakhir nih, terakhir kita lihat Patrick Kluivert di interview sama media kan, media lokal kita. Jadi dia berstatement bahwa dia sebenarnya tidak ditargetkan untuk lolos Piala Dunia. Artinya dia tidak pernah ditargetkan oleh PSSI lolos Piala Dunia. Nah itu menurut Bung Adi gimana? Itu gimana ya? Itu menurut saya kurang lah ya. Seharusnya apapun kalau kita dikasih job, sebuah pekerjaan lah, pasti punya target. Ya pasti. Ya pasti punya target. Nah ini kita loh sudah dibawa sampai ke round 3 ini dengan selisih yang tidak jauh. 1 poin. Ya 1 poin dengan Australia dan sama poinnya dengan peringkat yang lain ya kan gitu kan. Jadi kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia kan semakin besar. Harusnya memberikan target. Kenapa harusnya memberikan target? Biar yang pelatihnya atau Patrick Kluivert ini memiliki motivasi yang sangat tinggi. Jadi kalau dia punya motivasi tinggi dengan ada ibaratnya jeleknya desakan ya kan, harus lolos gitu. Kan artinya memiliki motivasi jiwanya, saya harus lolos, gimana caranya gitu. Kalau nggak memberikan target santai aja gitu kan. Benar. Jadi aneh aja sih, apakah? Ya, kalau menurut saya aneh. Saya nggak mengerti itu. Kurang. Harusnya memberikan target lolos Piala Dunia gitu. Jadi kita kan kenapa bilang kayak gitu? Kita loh berharap, netizen juga pasti berharap lolos kan. Sekarang nggak dikasih target untuk lolos, ya buat apa gitu? Ya buat apa kan? Ya benar, makanya saya kaget loh kan. PSSI tidak ada menargetkan untuk lolos. Nah itu aneh menurut saya. Artinya tidak ada pembicaraan tentang itu. Ya tidak ada pembicaraan untuk apakah ditargetkan lolos. Nah, kalau beda dengan pelatih kemarin kan diberikan target round 4. Ya kan minimal round 4. Terus ranking FIFA naik sampai 100. Sekarang belum jelas nih. Sementara ini kan dia bilangnya cuma target 4 poin di 2 pertandingan ini. Itu bukan target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dengan cara gamblang ya. Tapi itu kan pernyataan dari Kluivertnya saja. Sendiri ya. Ya, Kluivert sendiri. Untuk kesiapan Patrick Kluivert seperti apa sih Modi? Yang Bung Adi tahu. Soalnya kalau misalkan kita bilang 2 asistennya itu ya. Si Denny Lanzat dan Alex Pastur kan. Itu banyak media yang menyoroti Alex Pastur ya, karena dibilang memang dia raja taktikal kan. Raja taktikal. Disegani untuk taktikal. Ya. Dia sudah mulai melihat pertandingan. Pertandingan kemarin melihat strategi. Ya, kemarin saya lihat dia melihat pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi. Sedangkan Denny Lanzatnya mereview pertandingan Arab Saudi lawan Australia. Oke. Ya, jadi mereka udah kerja kan. Sudah mulai kerja. Dan rencananya Februari baru datang 3-3 lengkap komplit di sini ya. Iya kan? Ya. Ya mestinya harus memang begitu. Iya, karena dia kan sudah fix di kontrak selama 2 tahun. Jadi memang setelah rekan kontrak dia udah harus kerja, ya kan? Kalau nah sekarang gini. Kita kan sudah fix nih Patrick dan 2 asistennya itu. Menurut Bung Adi kedepannya seperti apa sih Patrick ini Bung Adi menangani timnas kita ini? Kalau saya jadi apakah misalkan begini, kemarin kan
desas-desusnya Patrick ini akan memuluskan jalan naturalisasi. Ya kan, pemain-pemain yang artinya menarik pemain naturalisasi yang kualitasnya lebih tinggi. Ya, jadi pemain-pemain itu tertarik karena sosok Patrick. Itu menurut Pak gimana? Nah, ditariknya Patrick Kluivert itu kan alasannya salah satu itu ya tadi, menarik perhatian atau mempermudah ya mempermudah atau enak lah ngerayunya gitu kan. Untuk mempermudah mendatangkan pemain naturalisasi. Ya kan, seperti yang kemarin Jero sudah hampir katanya. Terus ada melengkapi data. Ya, kalau Jero melengkapi data. Terus kita kan menunggu pemain seperti Liliano seperti kan? Itu kan ada siapa lagi strike yang dari Leeds. Oh ya kan yang tinggi itu ya Pascal strike. Terus ada lagi Becker yang katanya kemarin, tapi dari pernyataan Menpora tidak katanya, belum gitu katanya. Nah, yang gembar-gembornya kan baru itu aja sebenarnya yang mungkin dari pemain-pemain seperti yang pemain dari Stoke City, Manfo mungkin bisa ya siapa tahu pemain grade A, grade S kita dapatkan. Kalau Patrick banyak mengambil naturalisasi, artinya pemain tertarik semua, dan PSSI pun mengiyakan atau mengambilnya. Kayaknya pemain lokal itu menurut Bang Adi akan tertinggal apa enggak? Ya tergusur apa enggak kira-kira? Pastilah tergusur. Pasti tergusur karena ya kualitas lagi kita lihat dan profesional artinya. Ya. Jadi dinilai kan begitu. Jadi nilainya seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya apapun yang keputusan dari Patrick Kluivert dan PSSI demi lolosnya kita ke Piala Dunia, mau pemain apa saja, yang penting itu sah, yang penting itu tidak ada kendala, tidak ada pelanggaran, ya it's okay aja. Selama itu memang dia membela Indonesia secara nasionalisme. Tuh. Menurut Bung Adi, kalau katakan dari formasi dari Patrick, anggap dah Uli itu kan sudah Uli udah pasti 90% kan, tinggal pengukuhan sumpah kan. Kalau J juga sudah Pak Erick Thohir dan Menpora sudah bilang sedang pengumpulan data. Walaupun masih ya mungkin 70% lah. Gitu kan. Dari segi formasi, Wadi. Formasi untuk Australia. Untuk Australia dulu. Untuk Australia. Yang dekat dulu. Pasti kalau kiper Martin Paes, Mesilger. Nah, untuk B ini. B itu ada lokal loh satu, Rizky Ridho loh satu. Sedangkan yang lainnya itu kan pemain Eropa semua itu. Mesilger. Formasi berapa ini? Formasi 4-3-3. Oke. Berarti 3 di tengah itu siapa? 4-3-3-4 loh belakang. Ya, oke. 2-4 loh belakang 4, berarti kita pakai back. Ya, 4, oke. Back tengah 2, Mesilger dan J-Injes. Oke, di sini wing back kanan Kevin Dick. Kiri Verdong. Kalau misalkan Becker apa namanya? Matt Becker. Becker. Ya udah di sini. Tapi saya masih mendingan Becker. Masih mendingan Verdong. Oke, berarti Verdong dah anggap ya. Ya. Terus di tengah ada 3. 2 gelandang bertahan dulu. Siapa? Ya Tom Haye dengan Jero. Oke. Ya siap. Terus 1 di depannya Marcelino. Tetap berarti Marcelino ya. Karena belum ada pengganti ya? Bukan ada. Saya kalau lokal yang saya suka selain Rizky Ridho ya Marcelino. Oke. Terus 3 di depan lagi. 3 di depan, Orat Mangun, Ole. Di sini. Orat Mangun di mana? Orat Mangun di sini. Orat Mangun di kiri. Di kanan Eliano. Renders. Ya. Oke, di tengah Ole. Sakti lah itu emang. Sakti lah. Artinya untuk kelas pemain yang tersedia, memang itu yang paling sakti. Ya kan? Kalau yang lain, Mas, kalau pemain lokal yang ini sekiranya saya yang masuk jajaran ya maksudnya di bangku cadangan. Ya, di bangku cadangan atau enggak di list yang tidak dibawa gitu misalnya kan.
Itu masih ada Rizky Ridho, saya bisa percaya masih Rizky lagi. Rizky Ridho, terus intinya gini ya, artinya yang lokal ya. Yang lokal yang masuk timnas. Yang lokal artinya yang main di liga. Dipanggil. Yang lokal memang dipanggil gitu loh. Ya, yang dipanggil lokal. Saya masih percaya sama Rizky Ridho. Terus cadangannya ya. Ya. Rizky Ridho. Siapa lagi? Nggak ada. Kan nggak mungkin mereka manggil cuman beberapa ini. Oh, maksudnya yang ada yang lain juga nih. Naturalisasi juga termasuk. Artinya gini loh. Menurut Bung Adi, peluang pemain lokal yang dipanggil. Peluang pemain lokal yang dipanggil. Rizky Ridho. Kan banyak ada Egy, apa menurut Bung Adi Egy layak kah? Kalau Egy ya boleh lah. Egy itu lagi gacor loh di Dewa. Lagi gacor. Egy top skor sementara loh sekarang. Untuk pemain lokal. Iya, di liga. Iya, untuk pemain lokal ya. Oke, Egy, Rizky, terus siapa lagi? Witan. Kalau Lili Pali itu naturalisasi. Iya. Kayak sih masuk ya, kalau yang main di liga lokal yang bisa masuk lagi ya. Ya, itu liga satunya. Mark kemungkinan bisa. Lili Pali kemungkinan bisa. Oke, baru tambah Mark, Lili Pali. Oke, 5 lah. Baru 5 nih. Tuh. 5 tambah 11 yang inti kan baru. Nah, kalau ditambah yang lain kan ada untuk naturalisasi. Ya, ada Sen Patinama, ya kan? Sandy Walsh, Ivan Jenner, Nathan Joao. Ada Rafael Strike masih 2-3 itu. Ya, Rafael Strike masih kalau Rafael Strike. Si siapa namanya? Sananta siapa bisa? Ntar lu. Peluang Pratama Arhan sama enggak. sama kanan Asnawi? Enggak. Enggak ya? Enggak layak ya? Bukan enggak layak, belum lah. Ya enggak layak lah bilang. belum kriteria, kecuali itu banyak yang cedera. Belum layak. Ya, belum lah. Belum layak. Kecuali ada yang cedera. Oh iya sih. Terus siapa lagi tuh? Ada Hoki lagi, ada Sananta. Hoki taruh aja di masih belum cocok lah ke senior. U23 cocok lah dia. Ya sih, memang saya setuju sih dengan itu. Hoki masih kita percayain di. Yakob gimana? Yakob masih bisa. Masih bisa ya Yakob. Kalau saya Yakob masih bisa. Yakob Sayuri kan. Ya, kalau dia muncul performa terbaiknya waktu kayak di Piala Asia. Kiper siapa? Pelapisnya si Pas. Kiper Nadio dan itu tetap Nadio dan yang cedera bahu. Oh, Ari. Hernando Ari. Berarti itu ya. Tapi dia sering cedera loh itu. Ya. Cuman waktu di timnas kemarin jarang dia. Enggak pernah cedera. Sekali dia pernah cedera. Ya kan? Diganti sama kipernya PSSI itu siapa namanya? Andi Setio. Siapa namanya? Andi Setio. Kalau nggak salah itu ya. Oh, berarti kiper itu ya. Nadio dan Hernando Ari. Masih. Kecuali datang Emil. Cadangan apa? Jangan ganti Pais. Iya sih. Pas tetap Pais. Pas adalah pas di pas karena boleh pas di bawah Mistar ya kan. Salahnya dia adalah bapaknya. Sebenarnya bapaknya sih terlalu keras gitu loh. Kayak kesannya nggak terima sih. Cuman kalau Emilnya dia masih, karena Emil nggak ngeluarin statement. Iya. Bagus. Nggak kan statement terakhirnya dia mau nunggu Pak Erik. Terakhir statementnya begitu. Pak Erik juga belum berani. Banyak dicerca. Takutnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak tahu ya, itu feeling saya. Tapi kalau menurut saya itu kalau memang dia mumpuni, ya tidak ada yang lebih baik dari Emil lagi. Artinya pelapis yang lain ya, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Kan yang terbaik lah pokoknya. Ya. Yang terbaik. Pokoknya yang terbaik buat timnas. Ya itu kan kita kan bukan masalah. Ya. Oh ya, lagi satu saya lupa. Siapa? Harus balik tuh Ekal Bagot tuh harus balik. Sadil Ramdhani itu bagus sebenarnya. Oh iya Sadil. Cuman kayaknya Sadil kalau pengalamannya di Sintayong kan dia lagi ada konflik. Ya, kalau siapa tahu Patrick Kluivert. Saya sih enggak pernah memantau Sadil di bagus kok Liga Malaysia kan. Lumayan gacor. Gacor juga ya. Buktinya diperpanjang kontraknya kemarin kan. Itu keren tuh kidal lu dia tuh. Ya. Artinya speednya juga tinggi tuh. Saya
saya dapat info dari teman ya, teman media juga, bahwa ini nggak tahu benar apa salahnya, pokoknya dapat info. Sadil itu sebenarnya dia dengan Sintayong itu salah paham, bukan salah paham, dipaksa untuk menjadi wingback, persis kayak Eliano Rangers. Dia nggak mau, udah nggak mau lah, udah saya nggak pakai kamu. Gitu. Nah itu dah. Ya kita ketahui STY kan tidak selaras jadinya dia kan. Apa kalau nggak mau ya udah nggak gitu. Banyak kan yang gitu kayak Ikan Bagot juga. Sebenarnya Mark Klok pun gitu. Ya Mark Klok kayaknya gitu. Nggak, artinya Mark Klok itu nggak suka dengan strategi Sintayong, dia memberikan saran tidak diterima. Ya kan? Ya kembali lagi waktu lawan apa namanya itu? Kita lawan Cina itu kan benar-benar sebenarnya dulunya nggak ada yang tahu. Tapi ada JJ berstatement bahwa enggak gitu, sebenarnya pemain kumpul itu memang sudah ada sejak dulu, zamannya Ivan Dimas sudah ada gitu katanya. Ya mungkin kan itu pembelaan supaya itu kan bosnya juga, mantan bosnya ya. Sekarang jadinya kan. Nggak usah lah kita ungkit-ungkit itu. Biarkan udah berlalu ya berlalu. Kita fokusnya ke Patrick Kluivert. Iya. Itu aja sekarang. Fokusnya Patrick Kluivert, fokusnya adalah Indonesia lolos. Oh itu pasti. Itu aja fokusnya, berlalu yang udah biarin. Lagi kan ada desas-desus bahwa PSSI dengan Sintayong lagi nego tentang klausul nego buat bayarannya tuh loh. Belum fix sampai sekarang kan. Makanya masih ada terkendala. Itu harus dibayar dong. Pasti ya, harus dibayar kan, itu. Tapi kan ada nego-negonya. Nah, itu kan biarinlah dia Pak Erick Thohir dengan jajarannya mengurus. Ya. Oh masih dinego itu? Ya masih ada nego-nego. Artinya ditekan, diperkecil itu? Ya. Ya udahlah. Itu bukan urusan kita ya, urusannya Pak Erick Thohir lah, PSSI lah terutama dengan Sintayong nanti. Mudah-mudahan dia ketemu deal lah, ya kan? Bagaimana jalan tengahnya kan biar bagus, biar tidak ada nanti, biar tetap hubungannya baik gitu loh. Biar ada hubungannya baik, biar tidak ada lagi kelanjutan ke depannya hal yang buruk-buruk lagi diungkit-ungkit. Ya, kita kan tidak tahu nanti masa depan seperti apa, siapa tahu Sintayong balik lagi kan kita nggak tahu. Contohnya kayak Arab Saudi kan. Hati-hati ngomong STY balik lagi, ntar dibilang penyembah STY loh. Kan sebenarnya segala kemungkinan itu ada loh. Iya, kalau kemungkinan ada. Coba lihat si Arab Saudi. Ya balik lagi kan pelatihnya yang waktu Piala Dunia dibalik lagi. Balik lagi kan, siapa tahu gitu kan. Kita kan enggak tahu nasib dan takdir gitu. Ya kan saya cuma mengingatkan hati-hati ngomong kayak gitu. Ya artinya Bung Adi kan ngomong seperti itu karena dibully sempat di kemarin itu kan. Ya bukan dibully sih saya. Ya memang kenyataan saya ngomong data dan fakta. Benar. Jadi kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, takdir itu seperti apa kan. Cuman biasalah netizen kita nih yang sangat luar biasa dan overthinking yang bahkan nggak jelas gitu loh. Nggak jelas dibilang. Podcast kita aja dibilang nggak jelas. Iya, kita nggak jelas. Kita dibilang omon-omon. Ya, namanya podcast kan omon-omon. Ngawur lagi dibilang. Habis pikir saya. Tapi ya begitulah netizennya. Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada yang nonton juga kan. Ya kan? Makanya saya ketawa ini. Ketawa bahagia dan ketawa lucu. Minum dulu, plus minus sih sebenarnya netizen tuh. Ya namanya juga. Kan? Sekarang coba tadi ngomongin akun 433 kan. Kenapa dia memberitakan Indonesia? Netizen kita yang diincer. Iya. Ya kan? Dan terbukti pemain-pemain kita diambil oleh liga-liga sebagai brand ambassador yang pernah kita bahas dulu. Ya, kita pernah bahas itu dulu di video yang dulu itu. Contohnya kayak siapa? Arhan. Waktu masih di Korea tapi waktu itu ya. Jepang atau Korea waktu itu. Justin Hubner pernah. Justin Hubner pernah dipinjam hanya untuk kayak apa namanya? Kayak iklan gitu loh. Kayak brand ambassador gitu. Jadi ya begitulah.
433 akunnya juga ngincer review viewer kita, netizen kita. Setelah dia selain 433 udah banyak sekarang. Ya banyak, terutama coba lihat akun-akun di Malaysia coba. Ya. Dia bahkan berani menjelekkan timnasnya dia. Iya, berani menjelekkan timnasnya. Nah, mancing-mancing lagi. Mensanding-sandingkan dengan timnasnya kita gitu loh. Agar kenapa? Agar kita komen, agar kita balas. Ada tuh pokoknya salah satu akun yang mungkin ya nggak usah saya sebut ya. Saya tahu sih itu sebenarnya akun itu. Dia itu malah menjelekkan timnasnya dia, timnas Malaysia ya. Padahal dia orang Malaysia nih. Tapi dia mengagung-agungkan Indonesia. Masuklah itu netizen kita di situ mengapresiasi. Iya. Pokoknya mengapresiasi kan itu. Banyaklah jadi viewernya dia. Lanjut terus itu. Iya. Ada juga itu udah menyanding-nyandingkan dengan timnasnya kita. Musi kan timnasnya kita. Udah nyerang. Itu biasanya Vietnam itu. Nyerang. Ada gitu. Malaysia juga ada. Malaysia juga ada. Nyerang. Itu kenal dia. Jadinya gitu. Kita kan enggak, kita kan apa adanya gitu loh. Apa adanya, tapi ya sudah, pembulian masih ada. Enggak apa-apa sih. Ya namanya kan media sosial. Bercuap-cuap seenaknya dia gitu. Kita kan juga bisa bercuap-cuap seenaknya, tapi kita punya, karena kita seorang podcaster, jadi kita punya tuntunan masing-masing dan tidak akan memberikan data-data yang benar-benar palsu gitu loh. Ya kan, kita juga palingan info dari sini, info dari sana kan gitu. Kan kita kan atau enggak info yang udah pasti. Ya, kita juga punya informan kan. Iya, kalau enggak ngapain kita bisa omon-omon dibilang. Semua podcaster itu rata-rata dia punya informan, punya data dari informan. Ya. Gitu kan. Sekarang kualitas informannya aja ada yang A1, ada yang A2, ada yang A3, begitu. Jadi ya terserah netizen lah kalian yang menilai semua kan. Seperti video kemarin kita membahas kontroversi, ya. Kontroversi lagi, konspirasi, ya kan. Itu kan banyak yang komen di komentar, komentar markas kan. Jadi ada yang ya bilang menghujat, ada ya, tapi it's okay. Karena kebenarannya memang ada seperti itu, jalan menuju ke sana ada. Ya, coba aja masukin logika, ada jalan. Coba aja dulu. Ada yang bilang kenapa kenapa waktu lawan Cina kita kalah? Kenapa lawan Bahrain kita dicurangi? Itu banyak seperti itu juga. Ya kalau saya jelaskan lagi kan sama kayak kemarin ini. Ya kan? Yang pasti itu konspirasi itu datang setelah lawan Arab. Lawan Arab. Karena dinilai bisa nih. Bisa nih. Itu jadinya ya begitulah. Ya juga namanya konspirasi, definisi konspirasi kan. Artinya belum tentu kebenarannya juga. Ya, dan juga konspirasi itu kan mungkin dia terang-terangan belak-belakan. Pasti dia merahasiakan ya, walaupun ada yang mendengar tapi kan dia tidak mengiyakan yang ini itu kan, tidak mengiyakan, tidak juga mentidakkan, ya kan. Diam aja dia, jadi kayak abu-abu lah. Jadi abu-abu jadinya gitu. Kita mestinya membahas timnas sih, Bung Adi. Ya kan masuk timnas itu. Oh iya sih. Enggak kayaknya sorotan dunia juga itu kan. Iya sih. Ya, kalau masalah konspirasi itu dunia juga. Kita jadi sorotan. Fabrizio Romano aja jarang-jarang komen pelatih. Fabrizio Romano yang jarang lah, Asia Tenggara lah, jarang bahas Asia Tenggara. Indonesia dibahas. Dengan dikontraknya pelatih selama 2 tahun plus 2. Indonesia tuh negara peringkat berapa sih? Iya. Kan? 120-an lah ya, hampir 30. 127 pasti 30 ya. Antara itu kan. Disorot juga itu, disoroti juga sama Fabrizio Romano itu. Iya kan? Jadi kita sudah mudah disoroti memang. Iya. Arab aja yang ganti pelatih kemarin enggak begitu. Bukan enggak begitu, enggak di apa namanya? Enggak disorot oleh Fabrizio. Ya kan? Artinya enggak boom gitu. Enggak boom. Jadi kembali lagi karena apa? Karena netizen gitu. Jadi banyak yang nonton gitu loh. Hebat netizen kita memang hebat dalam segala hal. Dalam
menghujat, mengapresiasi juga banyak. Itu Bung Adi. Kita kembali lagi ke timnas Bung Adi. Lagi satu terakhir pertanyaannya nih. Oke. Patrick Kluivert. Dengan 2 asistennya, menurut Bung Adi, mampukah dia berbicara di Australia? Kalau bilang mampukah berbicara di Australia, belum saya berani. Atau mampukah dia mencuri poin di sana? Nah, gitu aja lah. Biar belum berani bisa jawab. Karena apa? Belum ada pernah bermain Indonesia nih ya, belum diracik gitu loh maksud saya. Belum diracik sebenarnya mestinya. Nanti kalau Bung Tangkas nanya saya, bagaimana nanti lawan Bahrain? Baru saya bisa jawab. Karena saya harus nonton nonton Patrick Kluivert meracik timnas itu sendiri. Kecuali ada pertandingan persahabatan, kan nggak mungkin ada pertandingan persahabatan dalam jeda nih. Ya, sampai Maret pun nggak ada. Ya. Sedangkan dikumpulkan itu kan kayaknya paling Februari bukan tanggal berapa ya? Orang tanggal 13 saja masih. Kita kapan lawan Australia? Tanggal 15 kan? Tanggal 20 ya? Tanggal 20 Maret. 20 Maret dan 25 Maret kan. Nah, di tanggal 15-nya masih ada pertandingan itu. Iya. Artinya tim kita pemain kita yang di Eropa. Ya, jadi masih ada jadwal liga. Setelah pertandingan mungkin dia baru ke Indonesia atau langsung ke Australia kan. Nah, jadi kan pertemuannya di sana, ngumpulnya di sana di tanggal itu. Makanya kalau pertanyaan hanya beda 3 hari kan. Ya, makanya kalau pertanyaannya Bung Tangkas tadi, bisakah? Belum berani saya jawab bisa. Tapi kalau saya memiliki optimisme tinggi. Optimis aja dulu. Ya. Kita harus lolos Piala Dunia. Ya, optimis aja. Setelah nanti lawan Australia, kan target dirinya sendiri Patrick Kluivert seri poin kan, pokoknya dia bilang poin 4 dari 2 pertandingan. Kalau bisa seri ya it's okay. Kalau enggak ya nanti lihat bagaimana dia meracik dan bagaimana skema permainan dan bagaimana line up. Oke Bung Adi, terima kasih atas komentarnya. Mudah-mudahan Patrick bisa lah. Harus bisa, jangan lagi mudah-mudah. Soalnya Australia itu juga bukan tim kece-kece. Enggak, maksudnya gini. Ya memang tidak ece-ece, cuman dia tidak sehebat dulu. Zamannya Gary Cahill. Gary Cahill. Backnya siapa namanya? Kewell dulu lagi. Gary Kewell. Ya kan kipernya lagi siapa dulu? Kiper dari Liga Inggris kan. De Boer pernah Fulham ya. Fulham itu. Sudah tidak seperti itu lagi. Ya kan banyak komentatornya banyak bilang Australia tidak seperti dulu lagi. Tapi Indonesia juga tidak seperti dulu lagi. Ya, ini kebalikan nih. Ya, kalau Australia mengalami penurunan, kalau Indonesia mengalami peningkatan. Itulah yang akan diadu nanti di. Karena walaupun kemarin kita seri juga di sini kan. Seri di GBK. Mudah-mudahan di sana menang. Oke, Bang Adi, terima kasih Bang Adi. Saya Tangkas. Saya Adi. Ciao.